Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Effendi dari kelas AK4704 kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihram Pratama atau bisa dipanggil Rama dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Atika Apipa dari kelas AK4703 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Aditya Harimurti Wicaksana dari kelas AK4703 kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Farizal Anwar dari kelompok 9 kelas AK4703. Dan harapan saya ke depannya, presiden yang terpilih di 2024 nanti semoga bisa bergerak hatinya dan mendengarkan suara rakyat. Juga bisa amanah dan bisa menyesuaikan visi misinya yang bisa direalisasikan untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih. Harapan saya untuk pemilu ke depannya bisa berjalan lancar dan juga tidak terjadi kericuhan, dan kita bisa memilih pemimpin yang bisa memajukan negeri ini dan bangsa ini, karena sebagai pemimpin kita hanya bisa menolak yang menjadi pemimpin yang terburuk itu terjadi. Terima kasih. Harapan saya untuk pemilu ke depannya mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan pemilihan rakyat. Harapan saya di pemilu 2024 ini nanti di Februari semoga aman aja ya, tidak ada kericuhan dan tidak ada kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu aja sih harapan saya. Terima kasih. Harapan saya untuk pemilu tahun ini mendapatkan pemimpin yang berani untuk memajukan rakyatnya, dan semoga pemilu tahun ini tidak ada keributan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena negeri yang kuat butuh pemimpin yang kuat. Harapan saya cuma satu, yaitu bisa menjaga harga diri negara kita masing-masing. Jangan mengecewakan masyarakat kita, karena presiden entah atau apapun itu, mereka itu asalnya dari bawah, dan sedangkan kita adalah yang mendukung mereka. Maka dari itu jangan mengecewakan masyarakat lah gitu. Oke. Permisi Ibu, perkenalkan, nama saya Atika Apipa dari Telkom University. Saya di sini ditugaskan untuk mewawancara Ibu tentang Pilpres. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Saya nama Ibu Eti Roheti di alamat Gang Raden Saleh, Get 4 ya, RT 3 RW 15 di Citerep, Kecamatan Dayakolot. Umur Ibu berapa ya sekarang? Umur Ibu 53. Halo Kak, perkenalkan, nama saya Atika Apipa. Saya dari Telkom University. Saya di sini akan mewawancarai Kakak tentang Pilpres untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya nama Kakak siapa ya Kak? Nama saya Tania. Umurnya berapa ya Kak? Umur saya 26 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihram Pratama. Saya dengan Mas Hisam. Usia berapa Mas? Usia 21. Dari domisili? Bojongsoang. Ya, Pilpres yang sekarang dan rencana pemerintah ya, yang memang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali, pergantian presiden dari yang kemarin masa Jokowi, sekarang diadakan pemilihan baru dengan harapan ya mudah-mudahan bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik daripada kemarin yang sebelumnya. Masih? Ya, tahu. Tahu jelas insya Allah. Ibu menghadapi calon-calon yang akan maju tahun ini kan ada 3 pasangan. Nah, mudah-mudahan salah satu dari pasangan tersebut ada yang lebih baik yang terpilih oleh seluruh warga masyarakat Indonesia untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan lebih maju. Anggapannya ya, setiap ini mempunyai misi dan visi masing-masing ya, jadi berbeda-beda. Mungkin ya lebih mendalam saya kurang tahu, yang pastinya mereka punya misi dan misi berbeda-beda setiap partainya. Menurut tanggapan saya, Pilpres tahun sekarang tuh kacau balau. Entah itu dari pasangan 1 sampai 3 bisa disebut kacau kalau menurut saya sih.
insya Allah meyakini nomor satu. Orang ibu kan ada hubungannya dengan wakilnya itu kan Muhaimin. Kebetulan dari kalangan kaum muslimat ya ibu ya, pengajian kaum muslimat, jelas ibu mendukung nomor satu. Yakin gak yakin ya, soalnya bingung juga ngelihat dari adanya debat kayak gitu. Paling ya yakinnya 80% lah ya. Bisa dilihat dari mungkin visi dan misi yang kuat bagi mereka, itu yang bikin warga buat yakin. Kalau buat soal keyakinan, saya tidak bisa meyakinkan 100% pasti itu buat terjadi. Tapi menurut saya, entah itu presiden 1 atau 3, yang penting itu melihat dari aksi bagaimana dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai presiden. Mudah-mudahan dari sekarang juga kan udah kelihatan dari kan sekarang udah mulai kampanye ya. Kemarin juga di Harupat nomor 1 udah kampanye, kelihatannya aman terkendali ya. Mudah-mudahan selanjutnya juga sampai pemilihannya hari hanya aman lah. Situasinya mungkin dari perekonomian ya, perekonomiannya mungkin ada yang lagi turun, ada yang kayak ya gitulah pokoknya. Ekonomi sih yang paling terlihat gitu ya. Kalau menurut saya sih bakalan chaos, soalnya ya waktu debat juga banyaknya saling menjatuhkan sih, sepertinya bakal chaos. Ibu tadi mau milih misi-misinya yang memang bisa dipercaya, mudah-mudahan gitu ya. Orang yang jujur, lihat di latar belakangnya juga ya, yang terutama yang orang yang soleh. Waktu terutama pandangan Islam, dia harus soleh, karena soleh itu kan orang beriman. Dia punya sifat jujur, adil, amanah. Pokoknya apa ya, jadi bakalan mungkin bisa lebih baik lagi buat kedepannya setelah adanya capres dan cawapres yang baru, bisa membuat negara ini menjadi maju, jadi sukses dan ya baiklah buat kedepannya. Mungkin kalau dari paslon 1 tuh Anies ya? Iya, Anies. Amin. Lebih kepada memakmurkan warga negara Indonesia sih. Jadi maksud saya tuh lebih ke ekonomi. Iya, ke ekonomi, terus kayak yang kalau lebih ini mah fokus ke orang Islam. Kalau menurut saya, soalnya ya dari wapresnya ya terjelas dari PKB, sedangkan PKB ya hampir terjerumus rata-rata ke situ. Kalau untuk paslon 2-nya, Mas? Kalau paslon 2 ya angkat tangan, saya nggak berani ini. Kalau paslon 3? Kalau paslon 3 ya semua juga pasti mempunyai visi misinya masing-masing. Mungkin dari paslon 3 lebih kuat kepada pertahanan dan negara sih. Kadang di daerah-daerah gitu maksudnya. Dari sekarang nggak ada apa-apa, aman saja. Dari berbagai calon-calon dari 1, 2, 3 pun sepertinya debat tapi yang wajar, yang sehat masih gitu. Aman ya. Ya. Perdebatan yang sehat itu, ibu melihat dari YouTube juga kan ibu suka memperhatikan apa yang mengikuti gitu ya. Ya, dari yang tadi disebutkan mungkin dari perekonomiannya yang paling anjlok ya, seperti sayur-sayuran, cabai terutama kan lagi mahal gitu. Sedangkan perekonomian warga sekarang itu lagi turun, entah dari mana gitu ya, kurang jelas juga, nggak terlalu mengikuti. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Baik Mas, terima kasih untuk waktunya Mas. Sama-sama. Yuk.